Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dimas terbangun saat merasakan tangan kirinya kebas, seperti tertindih beban berat. Dengan masih setengah mengantuk, ia pun mulai membuka matanya. Dimas tersenyum kala melihat ternyata sang istrilah yang menindih tangannya dan menjadikannya bantal. Lalu Dimas pun kembali memejamkan matanya dan semakin mengeratkan pelukannya. Dimas sangat merindukan Caca, sangat dan sangat. Dimas pun menghirup dalam-dalam aroma rambut Caca yang begitu membuatnya tenang. Caca meleguh dan mulai menggerakkan tubuhnya, membuat Dimas sedikit takut. "Mas," panggil Caca dengan suara seraknya khas bangun tidur. Jawab Dimas masih dengan mata terpejam. "Mas," panggil Caca lagi, langsung membuka matanya. "Apa sayang?" tanya Dimas sambil membuka matanya, dan kini mata mereka bertemu pandang. "Caca kangen," gumam Caca pelan, membuat Dimas tersenyum. "Mas juga kangen sama Caca," kata Dimas sambil merapikan anakan rambut di wajah Caca. "Tapi Caca nggak kangen sama Mas," kata Caca, membuat Dimas mengerutkan dahinya. "Lalu?" tanya Dimas. "Caca kangen sama adiknya Mas," kata Caca seketika, membuat otak Dimas susah mencerna. "Siapa yang kamu kangenin? Coba katakan sekali lagi. Adik-adik Mas sudah menikah semua. Kamu jangan ngaco, Yang," kata Dimas kesal. Bagaimana bisa istrinya malah merindukan adik-adiknya? "Ih, Mas apaan sih?" ujar Caca kesal. "Kamu yang apa-apaan? Kamu sudah bersuami, kenapa malah kangen-kangenan sama adik ipar kamu?" seru Dimas. "Ih, kamu nyebelin banget sih Mas, sumpah deh. Caca makin sebel sama Mas," ujar Caca, lalu mulai beranjak bangun dari tempat tidur. "Mau kemana?" tanya Dimas mencekal tangan Caca. "Menurutmu?" seru Caca ketus. Sungguh ia sangat-sangat sebal dan kesal saat ini. "Kamu mau nemuin Arya atau Bian, begitu?" tanya Dimas menahan geram. "Sumpah Mas Dimas ngeselinnya parah banget," teriak Caca semakin kesal. "Kamu yang ngeselin, nyuruh Mas tidur sendiri, terus malam-malam kamu nyamperin Mas, dan paginya kamu dengan santainya bilang kangen, tapi ternyata malah kangen sama adik Mas," ucap Dimas. "Caca emang kangen sama adik Mas, tapi bukan si Arya atau Bian. Kurang kerjaan banget Caca ngangenin laki orang, hah?" pekik Caca. "Lalu?" tanya Dimas. "Pikir aja sendiri," ucap Caca. "Nyesel Caca kesini karena percuma," ucap Caca, lalu segera pergi keluar dari kamar Aiden. Tak lupa ia membanting pintu saat menutupnya. Sarapan pagi. "Sayang, kamu mau sarapan apa?" tanya Caca kepada Aiden. "Roti aja, Mi," jawab Aiden. Lalu Caca mengoleskan selai ke roti Aiden. Caca sama sekali tidak mau melihat ke arah Dimas. Sedari tadi dia duduk miring ke arah Aiden, membuat seisi penghuni meja makan bertanya-tanya, ada apa lagi mereka berdua ini, batin mereka. "Sayang, makan yang banyak," kata Dimas pada Caca. Jawab Caca, hanya mendehem saja. Setelah selesai sarapan, kini semua berangkat memulai aktivitasnya masing-masing. "Lo ada masalah apa lagi sih Bang?" tanya Arya saat akan memasuki mobil. "Entahlah, gue bingung. Lo tahu, semalam dia nyuruh gue tidur di kamar Aiden, terus malamnya dia nyusul gue, dan tadi pagi dia terang-terangan bilang kangen. Gue kira dia kangen sama gue, taunya," ucap Dimas kembali kesal kala mengingat percakapannya dengan Caca tadi pagi. "Apa?" tanya Arya penasaran. "Dia bilang kangen sama adik gue, apa nggak ngeselin? Jelas-jelas dia punya suami ganteng di depannya. Kenapa malah kangennya sama kalian yang udah pada beristri?" ucap Dimas ketus, membuat Arya langsung tertawa terbahak-bahak. "Sit, gak usah ketawa," kata Dimas ketus. "Haha, gue punya abang, begonya kebangetan. Haha, kelamaan ngejomblo ya Bang," kata Arya sambil memegang perutnya karena terlalu banyak tertawa.
Sialan loh, seru Dimas memukul Arya dengan tasnya. Sumpah gua ngakak, Wajar aja bini lo marah dan kesel sama lo. Lo nya begitu, nggak peka, Arya kembali tertawa, bahkan kini ia sudah mengeluarkan air mata akibat tertawanya. Setan, masih pagi, jangan ganggu, ucap Dimas. Lalu ia buru-buru meninggalkan Arya yang masih saja menertawakannya. Kasian banget sih abang gue, gumam Arya, ingin berhenti tertawa, namun tidak bisa. Bagaimana bisa dia memiliki abang sebodoh itu? Astaga, Arya merutuk dalam hatinya karena kebodohan Dimas. Selama di kantor, Dimas terus uring-uringan memikirkan Caca yang bilang merindukan adiknya. Dimas masih belum bisa menerima kalau istrinya merindukan adiknya. Brak, Dimas menggebrak mejanya dengan kasar, lalu ia duduk lagi sambil memijit pelipisnya. Tok tok tok. Masuk, teriak Dimas. Yuda masuk ke ruangan Dimas dengan sedikit berhati-hati. Pasalnya beberapa detik sebelum ia mengetuk pintu, ia mendengar suara gebrakan yang lumayan keras dan Yuda yakin pasti tuannya ini sedang tidak baik-baik saja. Ada apa? Tanya Dimas masih dengan memijit pelipisnya. 1 jam lagi kita ada meeting dengan Tuan Gary dari Angkasa Group, ucap Yuda. Dimas hanya membalas dengan deheman saja, lalu menyuruh agar Yuda keluar dari ruangannya. Setelah Yuda keluar, Bian datang lagi dengan membawa beberapa map untuk Dimas. Ini berkas yang abang minta dari PT Infinex, ujar Bian. Lagi-lagi, Dimas hanya membalas deheman saja. Ada masalah apa lagi sih bang? Tanya Bian penasaran. Pusing kepala gue, jawab Dimas. Why? Tanya Bian. Akhirnya Dimas pun menceritakan kepada Bian seperti yang ia ceritakan kepada Arya. Tapi sebelum itu, Dimas sudah mewanti-wanti bahwa Bian dilarang menertawakannya. Awalnya Bian menyanggupi, namun setelah mendengar cerita Dimas, Bian tidak bisa lagi menahan tawanya. Tawanya langsung pecah saat melihat raut wajah Dimas semakin kesal dengan dirinya. Gua udah bilang jangan ketawa, ucap Dimas sambil melempar tip X ke arah Bian. Gimana gua nggak ketawa? Pantes aja Bang Arya bilang begitu. Ternyata Bang Dimas beneran bego. Ucap Bian sambil tertawa. Seneng banget ya kalian berdua kayaknya, dikangenin sama bini gue. Apa perlu gue bilangin istri kalian pada? Ancam Dimas dengan kesal. Sembarangan aja, yang ada nanti makin kacau, ujar Bian. Cibir Dimas membuang muka. Ia kembali menyandarkan kepalanya di sandaran kursi sambil matanya menatap langit-langit. Bang, lo yakin otak lo udah connect 100%? Tanya Bian. Maksud lo? Tanya Dimas tak mengerti. Bang Dimas kelamaan jadi duda atau kelamaan dicuekin si Caca sih? Tanya Bian lagi-lagi membuat dahi Bian berkerut. Yakin adik yang dimaksud Caca itu gue sama Bang Arya? Tanya Bian dengan menahan tawanya. Memangnya siapa lagi adik gue selain lo pada? Kesal Dimas. Adik lo yang udah dianggurin hampir 10 tahun itu gak dihitung bang? Tanya Bian menahan tawa. Seketika Dimas langsung terperanjat dari duduknya. Ia menatap Bian dengan tatapan yang sulit dimengerti hingga membuat Bian kembali tertawa terbahak-bahak. Sial, pekik Dimas. Lalu ia segera mengambil jas dan tasnya. Kemudian dia pergi meninggalkan Bian yang semakin keras menertawakannya. Yuda, cancel meeting hari ini. Buat schedule ulang, ujar Dimas sambil berjalan terburu-buru. Tapi tuan, ucap Yuda, namun Dimas sudah tidak mendengarkannya. Di pikirannya saat ini hanya Caca dan Caca. Sabar Yud, harap maklum saja daripada nanti kau yang kena imbasnya, ucap Bian menepuk bahu Yuda, lalu ia kembali ke ruangannya. Kenapa itu berkas dibawa lagi? Tanya Arya yang melihat Bian kembali ke ruangannya dengan membawa berkas yang sama. Bang Dimasnya pulang, jawab Bian sambil mendudukkan dirinya di kursi depan meja Arya. Ngapain? Tanya Arya.
Ngurusin istrinya, jawab Bian sambil menahan tawanya lagi. Oh, udah ketemu sama adiknya? Tanya Arya terkekeh. Otaknya belum connect, makanya dia salah paham, ujar Bian. Bukan otaknya yang belum connect, itu efek kelamaan jomblo, jadi begitu, ucap Arya. Lalu keduanya tertawa bersama. Ngapain sih, Cak? Cemberut aja? Tanya Ariel ikut bergabung dengan Caca duduk di gazebo. Kesel banget gue, sumpah, kata Caca cemberut. Kenapa? Tanya Ariel lagi sambil memakan buah. Ril, gue mau nanya sama lo, ucap Caca langsung menatap ke arah Ariel. Tanya apaan? Tanya Ariel. Selama lo hamil, lo pengen begituan gak? Tanya Caca membuat dahi Ariel berkerut. Maksud lo begituan? Tanya Ariel. Ya begituan, Ril. Ih, lo sama aja kayak laki gue, gak peka. Kesal Caca. Ah, maksudnya olahraga malam? Tanya Ariel terkekeh. Ah, iyalah begitu, jawab Caca. Enggak sih, malah bawaannya gue males banget, sumpah. Kenapa? Tanya Ariel membuat Caca menghela nafasnya dengan kasar. Kenapa gue malah pengennya tuh begituan terus ya? Tapi laki gue gak peka-peka. Masa tadi pagi gue minta duluan, dianya malah ngeselin, ucap Caca cemberut. Ngeselin gimana? Tanya Ariel. Ah, begitulah, jawab Caca sambil menyandarkan kepalanya pada pinggiran gazebo. Saat Caca dan Ariel tengah mengobrol, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh kedatangan Dimas dengan nafas terengah-engah. Kak Dimas abis lari maraton? Tanya Ariel. Jawab Dimas sambil mengatur nafasnya dan terus menatap Caca. Apa? Tanya Caca ketus, masih kesal. Maaf, ucap Dimas singkat. Gendong, ucap Caca manja sambil merentangkan kedua tangannya membuat Dimas langsung terkekeh. Dengan senang hati, Dimas pun langsung menggendong Caca di belakang dan membawanya masuk ke dalam rumah. Yah, gue ditinggal sendirian, hadeh, keluh Ariel cemberut karena kini dirinya sendirian di gazebo tersebut.